Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Daniel Fadli Sanudin dengan NIM S1B12109. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas final mata kuliah pengantar kota yang berjudul Penentuan Lokasi dan Tapak Perencanaan Fasilitas Kota. Dalam tugas kali ini, saya mengambil hotel. Baik, langsung saja kita masuk ke latar belakang. Kota Kendari merupakan salah satu tempat yang sering dikunjungi dalam rangka melakukan bisnis antar sesama grup atau kelompok bisnis lainnya. Selain dalam kegiatan bisnis Kota Kendari, juga pernah menjadi tempat diselenggarakannya kegiatan HPS atau Hari Pangan Sedunia, dan itu berlangsung selama beberapa hari. Dan dalam kegiatan tersebut, melibatkan orang-orang penting, bahkan presiden pun menghadiri acara tersebut. Selain itu, kegiatan besar yang juga pernah dilakukan di Kota Kendari adalah salah satunya Kongres PAN, yang berlangsung selama beberapa hari, dan juga melibatkan orang-orang penting. Dan baru-baru ini, Kota Kendari menjadi tuan rumah dalam kegiatan pertemuan Akbar Munas Kadin, atau Musyawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri, yang diselenggarakan di Hotel Claro Kendari. Agar hotel dapat beroperasi dengan lancar, diperlukannya strategi perancangan. Salah satunya adalah pemilihan lokasi dan tapak yang tepat untuk bangunan hotel yang akan meningkatkan peluang keberhasilan bisnis hotel. Untuk rumusan masalah, bagaimana memilih lokasi dan tapak yang tepat dari alternatif, alternatif lokasi dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan tapak yang tepat untuk bangunan hotel sebagai fasilitas kota. Tujuan untuk melakukan pemilihan lokasi dan tapak dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan tapak yang tepat untuk bangunan hotel sebagai fasilitas kota. Baik, kita langsung masuk saja ke tinjauan pustaka. Definisi lokasi dan tapak. Yang pertama yaitu lokasi. Lokasi merujuk pada area geografis secara umum di mana suatu proyek arsitektur akan dibangun. Ini mencakup faktor-faktor seperti konteks fisik, lingkungan sosial, aksibilitas, potensi pengembangan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pemilihan umum dari area tersebut. Lokasi berkaitan dengan aspek lebih luas seperti wilayah kota atau lingkungan tertentu. Tapak. Tapak merujuk pada area spesifik di dalam lokasi yang telah dipilih untuk pembangunan bangunan. Tapak lebih terfokus dan merupakan tempat yang telah ditentukan di dalam lokasi secara keseluruhan. Ketika lokasi telah dipilih, tapak adalah area spesifik seperti ukuran, bentuk, topografi, dan karakteristik fisik dari area yang akan digunakan untuk bangunan. Dalam konteks perancangan arsitektur, pemilihan lokasi dilakukan pada tahap awal untuk menentukan area yang tepat untuk membangun proyek arsitektur. Setelah itu, identifikasi tapak dilakukan untuk menentukan area yang spesifik di dalam lokasi tersebut yang paling sesuai untuk proyek tersebut. Lokasi berfungsi sebagai kerangka umum, sedangkan tapak berfokus pada detail dan karakteristik area yang akan menjadi tempat fisik bangunan. Dalam praktiknya, pemilihan lokasi dan identifikasi tapak dilakukan secara bersamaan, karena kedua hal tersebut saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Adapun tujuan dari pemilihan lokasi tapak yaitu yang pertama, yaitu meningkatkan kepuasan tamu. Dalam hal ini, pemilihan lokasi yang tepat dapat meningkatkan kepuasan tamu. Jika hotel terletak di lokasi yang strategis dan mudah diakses, tamu akan lebih puas dengan kemudahan akses ke tempat wisata, ke pusat perbelanjaan, restoran, dan fasilitas umum lainnya. Yang kedua yaitu meningkatkan tingkat hunian dan pendapatan. Lokasi yang strategis dapat meningkatkan tingkat hunian hotel dan pendapatan. Jika hotel terletak di area yang ramai dengan permintaan tinggi, kemungkinan tamu akan lebih banyak dan tingkat hunian hotel akan meningkat. Selain itu, jika terdapat daya tarik wisata, pusat bisnis, atau acara khusus di sekitar lokasi hotel, hal ini juga dapat meningkatkan permintaan dan pendapatan hotel. Yang ketiga, yaitu memenuhi kebutuhan dan preferensi pasar. Pembelian lokasi yang tepat juga harus didasarkan pada pemahaman yang baik tentang kebutuhan dan preferensi pasar. Tinjau profil tamu potensial, segmen pasar yang ingin dilayani, dan preferensi mereka dalam hal lokasi. Yang keempat yaitu mendukung pengembangan dan pertumbuhan. Memilih lokasi yang memiliki potensi pengembangan dan pertumbuhan juga merupakan tujuan penting. Jika lokasi tersebut sedang mengalami perkembangan infrastruktur, pembangunan destinasi wisata baru, atau pertumbuhan ekonomi,
hotel Anda dapat mengambil manfaat dari perkembangan tersebut. Ini dapat meningkatkan nilai properti dan memberikan peluang untuk memperluas bisnis di masa depan. Yang terakhir yaitu mematuhi regulasi dan perizinan. Memilih lokasi yang tepat juga mempertimbangkan regulasi dan perizinan yang berlaku. Pastikan lokasi yang dipilih memenuhi persyaratan zonasi, izin pembangunan, dan persyaratan lingkungan yang berlaku. Mematuhi regulasi dan perizinan akan memastikan bahwa hotel dapat beroperasi secara legal dan meminimalisir risiko hukum di masa depan. Konsep analisis lokasi dan tapak. Konsep analisis lokasi dan tapak melibatkan penilaian dan evaluasi berbagai faktor yang mempengaruhi pemilihan tepat untuk suatu proyek. Berikut adalah beberapa konsep yang relevan dalam analisis lokasi dan tapak. Pertama, tentang aksesibilitas. Memperhatikan tingkat aksesibilitas ke lokasi yang dipilih adalah faktor penting. Ini mencakup aksesibilitas transportasi, seperti akses ke jalan raya, ke bandara, ke stasiun kereta api misalnya, atau terminal bus. Juga perlu dipertimbangkan aksesibilitas ke fasilitas umum, seperti restoran, pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan tempat-tempat wisata. Kemudian yaitu demografi dan segmen pasar. Memahami demografi dengan segmen pasar di area target adalah hal penting dalam pemilihan lokasi yang tepat. Tinjauan populasi, distribusi usia, pendapatan rata-rata, minat dan preferensi, serta kebutuhan dan permintaan pasar di area tersebut. Ini akan membantu dalam mengidentifikasi apakah ada potensi pasar yang cukup untuk mendukung proyek yang direncanakan. Kemudian lingkungan dan kebijakan regulasi. Memperhatikan faktor lingkungan dan kebijakan regulasi penting dalam analisis lokasi dan tapak. Tinjauan kondisi lingkungan seperti kualitas udara, keberlanjutan, dan dampak lingkungan lainnya. Selain itu, kenali juga peraturan dan persyaratan regulasi lain berlaku, seperti zonasi, izin pembangunan, dan kepatuhan terhadap aturan lingkungan. Kemudian yaitu adalah infrastruktur. Faktor infrastruktur seperti pasokan listrik, air bersih, sistem sanitasi, dan konektivitas telekomunikasi harus diperhatikan dalam analisis lokasi. Pastikan bahwa infrastruktur yang ada di area tersebut memadai untuk mendukung kegiatan operasional proyek yang direncanakan. Berikutnya yaitu potensi pengembangan dan pertumbuhan. Identifikasi potensi pengembangan dan pertumbuhan di sekitar lokasi. Apakah ada rencana pembangunan infrastruktur baru, proyek pengembangan kawasan, atau proyek pengembangan dekatnya? Memilih lokasi dengan potensi pertumbuhan dapat memberikan keuntungan jangka panjang dan meningkatkan nilai properti. Berikutnya yaitu persaingan. Tinjau persaingan di lokasi yang dipilih. Identifikasi jumlah dan jenis persaingan di area tersebut. Evaluasi apakah pasar cukup besar untuk apakah ada peluang untuk membedakan diri dari pesaing yang ada. Jika persaingan terlalu sengit, mungkin perlu mempertimbangkan lokasi alternatif yang kurang terpenuhi oleh pesaing sejenis. Dan yang terakhir yaitu risiko dan keamanan. Perhatikan faktor risiko dan keamanan yang terkait dengan lokasi yang dipilih. Tinjau apakah daerah tersebut memiliki risiko alam, risiko keamanan, atau faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan proyek. Untuk menentukan tapak yang tepat dari alternatif-alternatif lokasi yang telah dipilih, perlu dilakukan langkah-langkah dengan menggunakan matriks pemilihan. Keterkaitan antara kriteria penentuan tapak dengan alternatif-alternatif tapak tersebut dilakukan melalui tabel pemilihan. Kemudian penentuan dan pemilihan lokasi dengan tapak perlu ditetapkan lebih dahulu untuk ukuran nilai-nilai pemilihan. Penilaian dilihat dari tingkat kualitas lahan yang dinyatakan dalam angka. Baik, kita masuk ke analisis konsep. Untuk konsep pemilihan lokasi, dari dasar pertimbangan yang pertama yaitu ada sesuai dengan RT/RW dan RDTR Kota Kendari. Yang kedua yaitu ketersediaan lahan. Yang ketiga, aksesibilitas. Dan yang keempat, kelengkapan infrastruktur kota. Untuk kriterianya, yang pertama mungkin untuk peruntukan lahan sesuai dengan peruntukan kawasan yaitu kawasan perdagangan dan jasa. Yang kedua yaitu tersedia lahan dengan luasan yang cukup untuk bangunan hotel kelas menengah atas. Dan yang ketiga terjangkau oleh jaringan transportasi kota baik umum maupun pribadi. Dan kriteria yang terakhir mungkin tersedia kelengkapan infrastruktur kota seperti air bersih, listrik, dan telepon. Seperti
gambar yang kita lihat di layar, saya mengambil dua alternatif, yaitu yang alternatif pertama, Kecamatan Kendari Barat, dan alternatif kedua, yaitu Kecamatan Gadia. Dari hasil pembobotan yang saya hitung di sini, dapat kita lihat seperti di layar, saya memilih lokasi alternatif satu, yaitu Kecamatan Kendari Barat. Untuk RT RW dan RDTR Kota Kendari, dapat kita lihat seperti gambar di layar. Untuk simbol yang berwarna ungu itu merupakan perdagangan jasa. Untuk simbol yang warna kuning, yaitu merupakan permukiman padat penduduk, dan yang untuk simbol warna hijau itu merupakan kawasan hutan. Berdasarkan RT RW Kota Kendari, Kecamatan Kendari Barat memiliki pola ruang sebagai kawasan perdagangan dan jasa, kawasan permukiman, dan kawasan hutan. Kecamatan Kendari Barat menjadi salah satu fokus lingkup bagian wilayah pengembangan, atau yang disingkat dengan BWP, kawasan strategis pusat bisnis atau Central Business District, atau yang disingkat dengan CBD. Teluk Kendari pada rapat koordinasi lintas sektor dalam rangka pembahasan penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR kawasan strategis pusat bisnis atau CBD Teluk Kendari di Jakarta, Senin 17 Februari 2020. Baik, kita masuk ke pemilihan tapak. Untuk dasar pertimbangannya, yang pertama yaitu luas lahan, yang kedua aksesibilitas, yang ketiga kelengkapan infrastruktur kota, yang keempat lingkungan. Untuk kriterianya, luas lahan mencapai 2-3 hektar untuk menyesuaikan ukuran bangunan hotel kelas menengah ke atas. Dan yang kedua, terjangkau oleh jaringan transportasi kota baik maupun umum pribadi. Dan yang ketiga, tapak dilalui oleh infrastruktur kota seperti air bersih, listrik, telepon, dan drainase. Dan yang keempat yaitu tinjau kondisi lingkungan seperti kualitas udara, keberlanjutan, dan dampak lingkungan lainnya. Dari alternatif yang seperti digambar, alternatif satu merupakan Jalan Edi Sabara dengan luas tapak 10.300 meter persegi. Alternatif kedua yaitu Jalan Insinyur Haji Alala dengan luas tapak 24.000 meter persegi. Dari hasil pembobotan tersebut, dapat kita lihat seperti gambar yang ada di layar. Lokasi terpilih adalah alternatif kedua, Jalan Insinyur Haji Alala. Untuk lebih jelasnya, gambaran umum site-nya, lokasi tapak berada di Jalan Haji Alala, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari. Untuk gambaran umum site, dengan peruntukan kawasan bisnis dan jasa, untuk luasannya, untuk luasan tapak, yaitu 24 meter persegi atau 2,4 hektar. Untuk koefisien dasar bangunannya 40% banding 60%. Untuk GSB-nya 40,3 meter. Untuk kondisi topografinya, dari lahan tersebut memiliki tanah datar dan batas-batas tapak dari arah timur dapat kita lihat seperti gambar itu. Terdapat kantor BPJS Ketenagakerjaan Kendari. Dari arah sebelah barat terdapat Swissbell Hotel Kendari. Untuk dari arah utara dapat kita lihat seperti gambar itu, banyaknya permukiman warga. Dan dari arah selatan terdapat Teluk Kendari dan hutan mangrove yang sangat banyak di situ. Pemilihan lokasi merupakan faktor yang penting untuk berpengaruh terhadap kesuksesan suatu bisnis. Karena pemilihan lokasi juga berhubungan dengan keputusan konsumen. Oleh karena itu, lokasi harus mempertimbangkan faktor-faktor pemilihan lokasi. Karena lokasi usaha adalah aset jangka panjang dan akan berdampak pada kesuksesan usaha itu sendiri. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil di sini yaitu untuk menentukan lokasi dan tapak yang sesuai dengan perencanaan hotel sebagai fasilitas di kota Kendari dilakukan pertimbangan lanjutan dalam pemilihan lokasi dan tapak, yaitu dengan memperhatikan beberapa pertimbangan yang berhubungan dari segi kendala dan potensi lokasi dan tapak yang akan ditempati dan harus memiliki akses yang mudah dicapai, mempertimbangkan kondisi lingkungan site yang sesuai untuk didirikan bangunan tersebut. Lahan yang dipilih juga harus memiliki cakupan yang luas sehingga dapat menampung berbagai aktivitas yang dilakukan di dalam bangunan dan juga adanya integritas atau kesatuan antara bangunan yang direncanakan dengan bangunan yang sudah ada di sekitarnya. Baik, terima kasih.